Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua dalam keadaan sehat, semangat. Tetap dalam kondisi keadaan pandemi seperti ini kita tetap semangat walaupun kita hanya tatap muka lewat dunia maya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali. Pada pembelajaran hari ini kita masuk materi yaitu lanjutan yang kemarin. Kita masuk pada materi penyusun partikel dan materi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu kita akan menjelaskan atom dan partikel penyusun atom. Kemudian yang kedua yaitu menjelaskan teori perkembangan atom. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan apa itu proton, neutron, dan elektron. Dan yang keempat itu adalah kita akan menghubungkan proton, neutron, elektron itu dengan nomor atom dan nomor massa. Kita masuk pada materi inti. Molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Suatu materi atau bahan itu akan tersusun atas beberapa molekul. Atas beberapa molekul yang berbeda, sehingga atom penyusunnya juga berbeda. Perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan sifat suatu materi. Jadi perbedaan susunan atom itu akan menyebabkan perbedaan sifat suatu materi. Bagaimana susunan atom itu? Atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu terdiri atas elektron, proton, dan neutron. Atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektron jumlahnya sama banyaknya. Itu dikatakan atom netral. Kenapa? Karena atom itu terdiri atas ada proton, ada elektron, dan ada neutron. Jadi kuncinya di sini. Kemudian dari pengertian atom tadi, maka di sini akan dijelaskan ada beberapa teori atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Yang kedua teori atom Thomson. Yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Dan yang keempat itu adalah teori atom Bohr. Yang kelima itu adalah teori atom modern. Secara singkat, teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini menyatakan bahwa atom itu digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Dan atom itu merupakan partikel terkecil dari suatu zat yang tidak bisa dibagi lagi. Itu menurut Dalton. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif. Dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Itu adalah menurut Thomson. Sekarang menurut Rutherford. Menurut Rutherford, bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom. Itu menurut Rutherford. Sekarang menurut teori atom Niels Bohr, bahwa atom menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif ini dan elektron itu
berada di luar atau di kulit, elektron itu dia berpindah dari satu kulit atom luar dan akan menyerap satu energi. Jadi, elektron itu bergerak mengelilingi atom pada lintasan tertentu atau pada orbit yang disebut dengan kulit atom. Kemudian, teori atom ini disempurnakan menjadi teori atom modern. Teori atom modern ini mengungkapkan bahwa atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Kemudian, bagaimana penerapannya nomor atom dengan nomor massa dari inti atom tadi, yaitu ada muatan positif yang disebut proton, ada muatan negatif yang disebut elektron, ada yang tidak bermuatan disebut neutron, maka hubungannya dengan nomor atom itu adalah ini. Nomor atom dan nomor massa dilambangkan untuk mengetahui suatu nomor atom dan nomor massa, lambang suatu unsur itu dilambangkan dengan X, Z, dan A. X ini apa? X itu adalah lambang suatu unsur. Z ini adalah nomor atom, A ini adalah nomor massa. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau banyaknya proton dalam suatu unsur dan menunjukkan jumlah atau banyaknya elektron. Kemudian nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton dan neutron. Jadi proton itu dilambangkan P, elektron dilambangkan E, neutron dilambangkan dengan N. Salah satu contoh, kita mengambil contoh yaitu karbon atau C612. C612. C ini adalah sama dengan X. Jadi X, Z, A, jadi C612. Lambang suatu unsur C, karbon. Bahasa Indonesianya karbon. Rumus kimianya C. Maka nomor atomnya 6. Nomor massanya 12. Jumlah protonnya atau banyaknya proton dalam karbon C yaitu 6. Kenapa? Karena nomor atom itu menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron, sehingga C ini jumlah elektronnya adalah 6. Kemudian nomor massa. Nomor massa untuk C itu adalah 12. Maka neutronnya adalah A negatif Z, berarti 12 dikurangi 6. Jadi jumlah neutronnya adalah 6. Nah, demikian tentang nomor atom dan nomor massa, sehingga kita bisa mengetahui jumlah proton, elektron, dan neutron. Sebagai tindak lanjutnya, kalian kerjakan latihan soal di buku paket kalian, halaman 113, kerjakan sesuai dengan yang ada di buku itu. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.